Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasa Febriani dengan NIM 4182001-0002. Di sini saya akan mempresentasikan forum 9 mata kuliah statistik dan probabilitas. Penafsiran interval. Sebuah penafsiran interval didefinisikan sebagai penafsiran yang dibatasi oleh dua nilai di mana penafsiran interval terbentang. Sebagai contoh, A kurang dari X kurang dari B adalah sebuah penafsiran interval untuk nilai rata-rata atau mean untuk populasi M. Kata tersebut menyatakan bahwa rata-rata mean populasi M berada pada rentang lebih dari A tetapi kurang dari B. Sini terdapat dua tabel, yaitu yang pertama untuk penafsiran interval rata-rata populasi satu sampel. Interval kepercayaan untuk rata-rata yaitu pada tabel sebelah kiri gunakan Z tabel untuk distribusi norma standar, dan untuk rumus sebelah kanan untuk N kurang dari 30 gunakan T tabel dengan DF sama dengan N-1. Tabel kedua yaitu untuk penafsiran interval populasi proporsi populasi satu sampel, yaitu interval kepercayaan untuk P yang rumus tabel sebelah kiri. Rumus ini cocok untuk sampel besar, paling tidak terdiri dari 5 yang sampel untuk sukses atau 5 untuk gagal. Sebelah kanannya rumus di atas adalah rumus standar error. Berikutnya ada menentukan ukuran sampel atas dasar pemikiran non-statistis. Apabila dipandang dari sudut non-statistik, ukuran sampel ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang A ditentukan oleh waktu atau kendala waktu, yang B ditentukan oleh biaya, yang C ditentukan oleh ketersediaan satuan sampling akan lebih terasa di bidang kedokteran. Selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel atas dasar pemikiran statistis. Ditinjau dari aspek statistis, ukuran sampel ditentukan oleh banyak faktor, yaitu yang A, ukuran sampel ditentukan oleh bentuk parameter yang menjadi tolak ukur analisis. Dalam arti, apakah kesimpulan yang akan kita ambil dasarnya rata-rata, apakah persentase atau yang lainnya. Masalah bentuk parameter ini erat berkaitannya dengan tingkat pengukuran variabel yang akan kita hadapi. Apakah tingkat pengukurannya nominal, ordinal, interval, atau rasio? Yang B, ukuran sampel ditentukan oleh tipe sampling yang digunakan. Apakah sampling peluang atau sampling acak sederhana, sampling sistematis, sampling acak stratifikasi, sampling cluster atau sampling non peluang. Yang C, ada ukuran sampel ditentukan pula oleh tujuan penelitian. Apakah bertujuan untuk menafsir parameter atau menguji hipotesis. Selanjutnya yaitu ada menentukan ukuran sampel apabila tujuan penelitiannya menafsir rata-rata. Langkah kerja yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dengan tegas bahwa tujuan penelitiannya adalah menafsir rata-rata populasi. Yang kedua, tentukan dengan tegas berapa derajat kepercayaan yang akan dipakai. Atau pada umumnya, statistik klasik menggunakan derajat kepercayaan 95% atau 90%. Yang ketiga, ada tentukan bound of error penafsiran. Berikutnya, yang keempat yaitu gunakan persamaan dengan rumus berikut yang memiliki keterangan S sama dengan simpang baku untuk variabel yang diteliti dalam populasi. Ada bound of error yang bisa ditolerir atau dikehendaki. Yang ketiga ada konstanta bilangan yang diperoleh dari tabel normal baku. Berikutnya, pada rumus di atas mengandung parameter S yang dalam praktik jarang sekali diketahui, sebab S hanya diketahui apabila dilakukan sensus. Dalam kenyataannya, S bisa diperoleh melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, diperoleh dari hasil penelitian orang lain mengenai variabel yang sama atau serupa yang sudah diterima secara akademik. Yang kedua, ada pendapat para pakar mengenai variabel yang sedang diteliti. Yang ketiga, ada lakukan penelitian penjajagan atau pilot survei. Yang keempat, ada dengan menggunakan Deming Imperial Rules. Berikutnya ada contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat di daerah A. Untuk itu, ia perlu mengambil sampel masyarakat apabila ia menginginkan derajat keyakinan 95%. Bahwa kalaupun ada perbedaan rata-rata tingkat kesadaran hukum antara hasil sampel dengan rata-rata keseluruhan, perbedaan tersebut jangan lebih dari 5. Maka bila penduduk
Jumlah penduduk dewasa masyarakat daerah A yaitu 500.000. Ukuran sampel yang diperlukan adalah. Selanjutnya sudah terdapat jawaban dari contoh soal sebelumnya, yaitu memiliki jawaban 227 dengan catatan skor minimal sama dengan 40, skor maksimal sama dengan 200, R sama dengan 160. Diketahui bahwa distribusi skor simetri, maka S sama dengan kurung buka 0,24 kurung tutup 160 sama dengan 38,4. Berikutnya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.